Kenapa di rumah aja, tapi ikut yut kelas. At least kalau lagi yut, aku fokus ibadah. At least kalau ibadah aku nggak malu buat penyembahan. So guys, jadi gimana? At least-nya udah ngena belum? Jadi di sini aku mau ngajak kalian buat ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Nah, jangan lupa kita juga ada ibadah yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you! Berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Beribadah berkatakan berkat atas hidupku yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan imanku. Shalom teman-teman semuanya. Kurang semangat shalom teman-teman. Puji nama Tuhan. Aku minta teman-teman semuanya bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri semuanya. Coba sebelum itu yang siap untuk memuji nama Tuhan silakan angkat tangannya. Oke, yang siap untuk beribadah hari ini angkat tangannya. Oke teman-teman, aku minta teman-teman yang pelayanan juga bisa maju ke depan, yang ada di kamera, LCD, di streaming, di sound. Silakan maju ke depan karena kita masih mau stretching dulu. Ya, maju ke depan guys, maju ke depan. Terus teman-teman yang masih di sini silakan maju ke depan. Maju ke depan, di karpet ini kita mau main sama-sama teman-teman. Siapa yang di sini? Aku yakin semuanya pernah datang sekolah minggu kan? Ya, kita mau nyanyiin lagu sekolah minggu. Pasti teman-teman tahu semuanya. Lagunya Kudaki-daki, ya. Jadi aku minta teman-teman semuanya gerakkan badannya. Kalau aku daki-daki gimana gerakannya? Sepakat ya? Kalau ku turunnya gimana? Semuanya harus tekuk kakinya, gak ada yang gini-gini setengah-setengah, enggak, tekuk kakinya, oke? Terus kalau melintasi padang rumput hijau membentang gimana? Ku melintasi padang rumput putar hijau membentang. Ya, kalau terbang semuanya terbang. Kalau selam semuanya menyelam, ku dayung-dayung semuanya mendayung ya. Nanti yang membedakan biasanya kita kan di kanan kau ada, kita gini nih. Tapi sekarang supaya lebih semangat ya, supaya kakinya, peregangannya semuanya lebih enak. Jadi kalau di kanan kau ada, lompat ke kanan, kanan. Lalu kalau di kiri. Nah, pada saat disenyum dan diduka, langsung hadap-hadapan dengan temannya ya. Oke, paham? Ya kita siap, kita sama-sama pujikan lagu ini. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, amin. Ya semuanya maju ke depan ya. 1, 2, go. Daki gunung yang tinggi turun. Lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Apa? Yesus beserta. Siap terbang? Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut yang dalam. Ku dayung perahu di sungai. Apa? Yesus beserta. Di kanan kau ada lomba, di kiri kau di atas dan di bawah.
hafal. Sekarang kita tambahkan gerakan. Ya, sebentar. Aduh, sorry. Aku minta teman-teman bagikan kertas ini satu-satu ke temennya. Shalom Reta, langsung maju ke depan ya. Bisa dibagikan ke teman-temannya. Nah, sekarang silakan yang sudah dapat kertas bentuk lingkaran. Yang dapat kertas membentuk lingkaran. Oke, sudah dapat kertas semuanya? Sini Marjan. Nah, jadi nanti pada saat aku stopkan musiknya, silakan kertasnya dilempar dan tugas kalian adalah mengambil kertas teman kalian, ya. Nanti yang nggak dapat bagaimana kak? Yang dapat silakan duduk di bawah, ya. Yang nggak dapat silakan duduk di bawah. Nanti kita kasih hukuman, oke? Yang dapat ya harus dapat kertas temennya, oke? Siap? Kasih kayu juga dong. Dilempar-lempar ke atas, lempar ke atas ya. Ya, oke? 1, 2, 1, 2, go. Daki, 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 gunung yang tinggi turun, 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 lembah yang dalam apa? Melintasi padang hutan. Yesus beserta terbang semua, go. Terbang, 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 terbang luar angkasa selam. Perahu di sungai, Yesus beserta. Stop. Duh, dilempar guys. Dilempar terus ambil kertas. Gak boleh sampai jatuh. Kertasnya gak boleh sampai jatuh. Jadi gimana kertasnya itu pada saat masih terbang kalian harus tangkap di mana pada saat kertasnya terbang kalian harus tangkap. Ya betul gitu. Boleh apa caranya supaya kertasnya ini, tapi jangan jadi bola ya, dilipat boleh, dilipat boleh. Mau dilipat boleh kertasnya, terserah, tapi jangan dijadikan bola ya. Apa? Ayo nyanyi, ayo nyanyi. Oke? Oke, yang nanti kertasnya udah jatuh langsung duduk aja, oke? Yang nggak dapat. Nggak apa-apa, nggak usah. Jadi nanti yang nggak dapat nanti yang di bawah itu yang nggak dapat kertasnya. Oke ya, 1, udah siap? Siap ya, kalau lagunya stop, semuanya langsung melempar ya. 1, 2, 3. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada selama-lamanya di surga. Ada temannya pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Sekali lagi aku daki-daki. 1, 2, 3. Daki, 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 gunung yang tinggi turun, sampai nekuk kakinya. Melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Tuh terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 laut yang dalam. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Stop. Ya nggak dapat waktu terbang guys. Pada saat dapat di bawah, yang dapat di bawah itu dianggap kalah. Jadi silakan duduk. Yang dapat pada saat di punggung. Oke, masih boleh, masih boleh. Selama belum nyentuh lantai, silakan yang sudah nyentuh lantai silakan turun ke bawah, duduk. Yang nggak dapat, ada yang nggak dapat, yang nggak dapat juga duduk, yang nggak dapat juga duduk. Duduk dulu. Oke? Nah, oke ya. Kita nyanyi lagi ya. Coba sekarang yang teman-teman yang ini bisa duduk di kursi aja dulu, biar teman-teman yang di sini bisa agak jauh. Mungkin yang di sini boleh pakai tisu ya kak ya, biar lebih diganti guys kertasnya. Bisa pakai tisu ya. Ambil tisu aja biar agak lebih
apa? Lebih lambat. Sebentar daripada buang tisuku. Oke, saya pakai tisu ya. Jaraknya lebih mendekat, melingkar. Oke, yuk. Semuanya nyanyi ya. Aku sama Ayu juga gak tahu kapan berhentinya. Jadi yang menentukan berhenti adalah pemusik ya. One, two. Ku daki gunung yang tinggi, turun. Lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Oke, siapa tuh yang di bawah? Oke, silakan duduk langsung ya, lanjut. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut yang dalam. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau. Oke, yang gak lanjut. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di bawah kau ada, selama-lamanya di suk. Oke. Udah ada berapa orang? 2 orang. Sekarang berhadapan. Sekarang nggak boleh pakai ambil tisunya sendiri ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena kurang jauh berarti ya, terlalu mepet ya ini ya. Oke, coba sekarang jaraknya di sini deh, di ujung-ujung deh, di ujung-ujung deh kayaknya ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau. Gak boleh pegang sendiri, gak boleh punyanya sendiri, harus punya teman. Oke, gagal semuanya. Oke, teman-teman masih mau main games? Masih mau main games? Oke, kalau masih mau coba berdiri semuanya. Ada 1 games lagi teman-teman. Jadi gamesnya kalian harus baca pikiranku ya. Terima kasih Kak Hersya, upamu besar. Jadi kamu harus baca pikiranku. Jadi semisal aku contoh, misal aku bilang buka Alkitab ya, kalian harus memperagakan bagaimana membuka Alkitab. Ya. Bagaimana membuka Alkitab. Yang gerakannya berbeda sama aku silakan duduk, yang gerakannya sama kayak aku silakan tetap lanjut gamesnya. Bisa? Jadi kayak gerakannya harus sama. Ya misal kayak contoh ya, sekarang contoh. Bangun pagi hari. 1, 2, 3. Oke ya. Seperti itu, oke? Jadi kalau aku bisa bilang sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang aku sebutkan, kalian harus menebak kira-kira gerakanku seperti apa. Ya, supaya adil aku nggak lihat teman-teman tapi yang lihat aku sama lihat teman-teman ya. Oke. Ayo yang pilih dong apa ininya, peragaannya. Keramas. Loh. 1, 2, 3. Oke, sama-sama. Sama-sama. Enggak dong, Kak. Enggak usah. Pakai bedak. 1, 2, 3.
benar. Sama. Marcel aja bisa loh. Nangis 1, 2, 3. Bebe salah Bebe. Oke. Main drum 1, 2, 3. Tangannya salah Lora. Yang kanan di atas, ayo. Oke. Angkat telepon 1, 2, 3. Enji salah Enji. Kan kiri, kan kamu kanan. Coba Misal sama Marcel juga salah. Dia genggam, enggak gini. Oke, Jenny doang. Udah, Jenny. Sisa Jenny. Jenny, Kak. Oke teman-teman, masih semangat memuji nama Tuhan? Masih semangat memuji nama Tuhan? Yuk silakan bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala. Clap, clap, clap. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Apa? Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan apa? Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Semua tangannya diangkat, katakan, oh, say, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Tepuk tangannya yang keras. Clap, 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 clap. Engkau Tuhan percaya yang memerintah untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaannya apa? Kerajaanmu kekal selamanya. Semua angkat tangannya ya. 1, 2, 3, say, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah. Tepuk tangannya mana? Atas dunia. Suaranya anak-anak muda, say, menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk
duduk di tempatnya masing-masing, garis tos dulu kanan kirinya. Bilang semangat untuk memuji nama Tuhan, semangat untuk menyembah Tuhan. Ya, silakan duduk teman-teman. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang teman-teman untuk siapkan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Engkau telah mengumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang selalu beserta dengan setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan, rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menerima penyembahan ini Tuhan. Dan Engkau yang juga melawat setiap teman-teman kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari teman-teman semuanya, aku undang kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Katakan, tak terselami pikiranku, tak terukur Tuhan, terukur ya Yesus setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Gak ada yang berdiam diri di sini. Kita datang ke sini untuk menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Oh, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Engkau yang merawat setiap kami Tuhan, Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan, hingga kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, katakan haleluya. Ucapkan terima kasih, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Oh Jesus. Haleluya. Oh. Tuhan Yesus baik teman-teman atas setiap hidup kalian. Hidup kalian tuh bukan hidup yang gagal teman-teman, tapi Tuhan Yesus tuh sedang memproses kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus sedang pakai kalian. Buka hatimu teman-teman, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, panggil namanya Tuhan Yesus. Aku mau merasakan Tuhan, aku mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Aku mau merasakan Engkau Tuhan hadir di tempat ini Yesus. Panggil namanya teman-teman. Kalau teman-teman cuma berdiam diri, kalau teman-teman hanya melihat saja,
teman-teman nggak akan merasakan itu teman-teman, tapi buka hatimu. Haleluya Bapa. Kami sembah Engkau, kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 Tuhan, kami sadar Tuhan kalau kami gak ada Engkau, kami tidak bisa berjalan sendiri. Maka oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau ada dalam setiap langkah kami. Kami perlu Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami undang Tuhan, Engkau biarlah hadir di sini menggandeng setiap kami, menuntun setiap kami. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, oh, tak mau berjalan. Yang perlu Tuhan, pimpin langkahku
lagu ini tuh amaze banget. Ya. Tuhan berjalan sama kita, menuntun setiap kita. Aku minta teman-teman pujikan lagu ini dengan hati yang tulus untuk Tuhan, bukan untuk Kak Deborah, bukan untuk aku, tapi untuk Tuhan. Mari kita pujikan ya sama-sama ya. Bila engkau tak besar aku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu ya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyanyikan sendiri teman-teman. Bila besar taruh tanganmu di dadamu teman-teman. Biarlah lagu ini menjadi komitmen, menjadi doa untuk setiap kita. Pimpin setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin setiap kami, setiap langkah kami Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan dan berjalanlah denganku. Sekali lagi teman-teman katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan atas setiap kami, atas hidup kami, untuk masa depan kami Tuhan. Engkau telah memberikan kami masa depan yang indah. Terima kasih Yesus. Tapi kami mau Tuhan, dalam hidup kami, masa muda kami, hingga sampai akhir kami menutup mata Tuhan, biarlah Engkau selalu menuntun setiap kami. Thank you Lord. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Kau.
Oh ya la 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 nama ya la 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 la. Shikiri la 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 la. Oh yes, yes. Haleluya Bapa. Haleluya. Shikiri. Karabayala. Shikiri di la 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 la. Oh ya na 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 pa ya. Oh ya la 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 pa ya sikiri. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu ya Allah. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu.
untuk Tuhan kita. Ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan bisa menuntun setiap kami. Seperti pujian yang kami nyanyikan, Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan. Kami mau biarlah firman-Mu itu Tuhan yang menuntun setiap kami. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau menjamah satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing teman-teman. Puji nama Tuhan ya teman-teman semuanya. Shalom. Ya, kita sambil menunggu. Sementara waktu aku dulu yang di sini ya teman-teman. Karena tadi kayak sedikit bingung mau mengatakannya, karena sebenarnya ini siapa yang firman? Hendri ya? Hendri atau Tante Viken? Hendri. Ya, kita sambil menunggu Hendri dalam perjalanan karena memang ada beberapa kendala ya teman-teman. Jadi Hendri akan datang kok, tenang aja. Tapi sementara waktu biarlah Kak Deborah dulu yang di sini. Jadi teman-teman, aku mau tanya, siapa yang kemarin ikut retreat? Angkat tangan yang tinggi ya. Gimana retreatnya teman-teman? Apa yang kalian dapatkan? Ya, selalu seperti ini. Gimana retreatnya? Seru. Apa yang kalian dapatkan? Aduh, apa ya kemarin firmannya? Aduh, siap. Untung-untung ya kalau tanya apa ya kemarin firmannya? Yang lebih parah, aduh siapa ya yang kemarin firman ya? Itu malah lebih parah ya, berarti nggak ingat. Masih baru berapa hari? Seminggu kita retreat. Ayo, tema retreat kita apa sih teman-teman? Yang jawab panitianya. Yang bukan panitia, yang pesertanya. Apa sih tema kita teman-teman? Yang keras ya. 1, 2, 3. Iya, right with God, right in life ya kan. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang kalian dapetin dari kebenaran firman Tuhan kemarin? Right with God. Kemarin tuh siapa aja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Om Hendri, ya Kak Deborah dan Oma Evi. Dari 3 ini ada yang sangat kalian ingat? Aduh. Ngecas diri, oke, recharge. Terus apalagi teman-teman, jangan serupa dengan dunia. Nah teman-teman, kalau boleh tahu dunia itu seperti apa sih? Jahat. Terus kejam. Terus rumit. Rumit banget, dunia ini maunya apa, orang tua aku ini mintanya aku mau ya apa sih, atau mungkin pacarku ini loh maunya aku tuh seperti apa, kayak gitu ya, rumit banget ya. Nah teman-teman, dari firman Tuhan yang kemarin ya, yang sudah kita sama-sama renungkan dalam 1 minggu ini, kalian merenungkan gak firman Tuhannya? Bener, masa? Bener gak? Merenungkan gak? Kalau merenungkan berarti apa? Ada perubahan, ya kan? Kalau merenungkan ada perubahan. Coba kalian koreksi diri sendiri, kira-kira aku sudah berubah belum ya? Kira-kira ada nggak ya sedikit perubahan dari aku? Mungkin penguasaan diriku, mungkin aku sekarang lebih ceria, atau mungkin aku sekarang lebih penuh kasih, kayak atau apa seperti atau bagaimana macamnya ya. Nah, aku harap ya teman-teman, ini kita sambil nunggu Om Hendri dari retreat kemarin, yang kita ingat bukan cuma gamesnya aja, panitia-panitianya aja, makanannya aja, poinnya aja, no ya, bukan itu yang aku yel-yelnya aja ya, enggak ya. Jadi bukan itu yang aku harapkan kalian ingat, tapi yang kalian ingat adalah esensi dari retreat ini teman-teman. Kita itu
mengadakan retreat bukan untuk mengisi liburan kalian aja ya, itu opsi terakhir ya. Tapi kita tuh pingin dalam retreat ini tuh kita bisa menjadi satu bagian tubuh Tuhan, satu bagian tubuh Kristus. Ya, kalau satu bagian tubuh Kristus, satunya tangannya nggak berfungsi, bisa nggak kalian itu ngangkat beban 50 kilo? Pakai tangan kanan aja. Bisa mungkin, tapi lelah, capek gitu ya. Nah, sama teman-teman, di youth ini, kita ini sama-sama tubuh Kristus. Ya, kita di sini sama-sama tubuh Kristus dan aku pingin sekali, aku rindu sekali kalau kita ini sama-sama jadi punya fungsinya masing-masing. Ya, aku punya fungsinya masing-masing, Kak Eca punya fungsinya masing-masing, kalian punya fungsinya masing-masing, dan kita di sini adalah satu bagian tubuh Kristus yang berjalan bersama-sama. Jadi harapanku dari kita bonding kemarin ya, kekeluargaan kita, pertemanan kita itu semakin dekat. Ya, gak ada lagi batasan, tidak ada lagi jarak gitu ya, atau enggak jaim-jaim. Nah, tapi aku masih lihat banyak teman-teman yang jaim, banyak teman-teman yang masih malu-malu. Atau mungkin Kak retreatnya kurang sehari, maunya itu yang nginep seminggu gitu loh minimal gitu ya. Ya, nginep seminggu, siapa yang setuju retreatnya nginep seminggu, nanti ketuanya Kak Ersya. Yudas. Ya, kalau mau nginep retreatnya seminggu boleh aja, tapi nabung. Ya, nabung kita. Nanti kalau seminggu kita kayaknya supaya lebih hemat kita di gereja aja. Oke, apa sih teman-teman? Aku pengen kita saling sharing aja lah ya sambil nunggu Om Hendri. Kita sharing apa yang kalian dapatkan. Gak apa-apa, gak selalu tentang firman Tuhan kemarin, tapi apa yang kalian dapatkan, kesan apa yang kalian rasakan ketika kalian retreat. Ya, oke, apa sih maksudnya? Oke. Dapat poin banyak. Kira-kira maksudnya apa poin banyak? Oh, aku selama retreat Kak, selama ini aku tuh nggak percaya diri gitu ya. Mungkin aku nggak percaya diri Kak, tapi di retreat itu aku jadi pede, jadi percaya diri. Nah, mungkin esensi itu yang teman-teman dapatkan ya. Mungkin kita bakalan tanya-tanya aja gak sih? Kayak boleh nggak mikmu bok gilir gitu Kak? Wah, maju kelamaan jalan nih Kak. Iya betul. Oke, Kak Ai yang datang aja. Enggak, dari ini aja, dari semuanya. Oke, sebentar. Oke ya, coba dari Reta deh, dari Reta. Reta, kira-kira apa Reta kesanmu? Kamu panitia kan? Oke, mungkin dari panitia lah, dari panitia. Oh, panitia tuh menjengkelkan Kak, pusing, banyak gitu. Pesertanya nggak bisa diomongin. Coba apa Reta? Kita dapat capek. Dapat capek. Kita dapat teman baru, kenalan baru. Siapa tuh? Teman-teman baru kan banyak kemarin. Iya, siapa? Kayak ada Marcel kemarin datang. Oke. Terus ada siapa? Yeriko datang. Oke. Ada Awan, ada Awan. temannya, ada saudaranya Kak Dini dan banyak lainnya. Oke, terus kita juga bisa lebih menghabiskan waktu bareng yang lama. tidur bareng ya. Ya. Tidur bareng gitu. Biasanya di momen-momen sangat deepnya itu pada saat tidur biasanya. Kalian tidur langsung tidur atau masih curcol sama teman kalian sekamar? Oh, langsung tidur, wah sayang sekali. Biasanya itu momen-momen di mana pendekatan itu ada. Oke, mungkin selanjutnya Lora ini retreat pertamamu kan Lora? Ya ini first impression kamu ya? Kesan pertama bukan? Sebelumnya tuh udah pernah ikut retreat? Belum, dipakai mic kayak gak denger so.
Gimana Lora retreat menurut kamu Lora? Seru. Yang keras. Seru. Ini kok mati-mati? Terus? Serunya kenapa? Serunya kenapa? Serunya. Padahal kita lo kalah. kita tim chill. Apa Lora? Serunya kenapa? Serunya di bagian apa menurut Lora? Memuji Tuhan bareng. Oke, mau dasar memuji Tuhan bareng. Ini bener atau enggak nih? Yakin? Sungguh? Oke, terus ada lagi? Udah, oke kalau Emma. Apa yang membuat, apa maksudnya, nggak harus seru-seru kok guys, yang mungkin ada sesuatu yang kesannya tuh kan, kesan tuh nggak selalu baik ya, terkadang ada kesan buruk, ada kesan baik gitu loh. Kesan baiknya apa gitu, atau mungkin ada kesan buruk, boleh disampaikan, kayak aku nggak suka retreatnya kemarin, makanannya nggak enak gitu. Yang paling membekas sih kayak Sotonya ya, enggak. Ya enak juga sih. baksonya. Ya di sana kayak pas lagi nggak fit tapi masih tetap ada semangat buat retreat terus Soalnya juga ada panus. enggak juga. Oh, iya. Terus juga pas saat teduhnya yang firman dari Kak Deborah itu juga membekas juga. Oh, terima kasih. Jangan lupa ngecas ya, entek endi bateraimu. Terus ini kesan pertama kamu retreat sama pacar ya? Atau enggak? Sebelumnya udah pernah? Wow. Oh ini pertama sama Iya, pacar? iya. Pertama Nus, berarti kamu orang pertama Nus. Ih. Ya, iya sama kita juga ya. Ya, oke, lanjut adiknya. Next adiknya, gimana kesanmu? Seru. Oke, ada cinlok nggak? Nggak. Oh nggak ada, sayang sekali. Kenapa Be? Dapat apa Be? Lebih senang karena bisa apresiasi diri, kayak mengeluarkan apa ya, mungkin kayak lebih ceria dari biasanya. Oke, emang biasanya gimana Ve? Murung, sedih? Enggak juga sih. Oh enggak, maksudnya lebih ekstrovert gitu ya? Iya. Oke. Terus juga Gimana Enji? Retreatmu tahun ini, apakah masih kurang harinya? kurang Mau berapa hari? Sebulan ya, langsung nggak usah jadi anak Pak Hendri, jadi anaknya Om Hendri. Kok Pak Hendri? Pak Riyadi ya, langsung jadi anaknya Pak Hendri, oke? Tuh Mr. Hendrinya sudah tiba. Jadi gimana Enji retreatmu? Menyenangkan. Gimana menyenangkannya Enji? soalnya Padahal kelompok kita nggak ada seru-serunya loh Enji, tau nggak sih Enji? Kita menang enggak, yel-yel juga garing gitu loh Enji. Terus kira-kira serunya apa? next time menang kok. Apa? Nanti retreat selanjutnya pasti menang. Oh nanti retreat, pokoknya jangan sekelompok sama aku aja ya. Zong kalau sekelompok sama aku ya. Terus coba aku mau denger yang terakhir nih, Marcel sama Michelle. Dari retreat kali ini aku belajar kayak lebih kenal sama Tuhan. Lebih? Dekat sama Tuhan. Oke. Terus? Terus belajar kayak lebih mandiri juga, kayak nyiapin barangnya kan sendiri. Oh iya, oke. Terus mandi juga nggak usah tunggu dimarahin kan? Tapi makan masih dimarahin. Ayo makan, makan gitu kan. Terus? Bisa belajar lebih tenang di situasi yang agak kurang bagus, kayak mobilnya mogok. Iya sabar gitu. Kamu pas saat itu emosi banget, aduh kenapa sih mogok gitu. Tapi kamu kayak sabar gitu. Marcel, ini pengalaman pertama kamu atau sudah pernah retreat Marcel sebelumnya? Pertama, Bener? Waktu di sekolah nggak pernah? pas sekolah pernah. Nah berarti bukan pertama ya?
Di gereja baru pertama kali? Iya. Ya, gimana perasaanmu Marcel? Seru. Benar. Mau lagi nggak? Iya. Iya. Bener nggak itu? Bener nggak? Ngomong. Bener nggak itu? Serunya bener nggak? Bener. Iya, oke. Terus ada lagi nggak Marcel? Udah. Udah, oke. Ya udah, karena Om Hendri sudah datang teman-teman, sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi kayaknya ini waktunya jadi Om Hendri jangan lama-lama ya Om ya firman Tuhannya. Oke, silakan Om Hendri untuk ambil waktu dan tempatnya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami masih diizinkan untuk kami boleh datang beribadah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuduskan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sehingga firman yang disampaikan sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini boleh sungguh memberkati setiap kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Saya mohon maaf sebelumnya karena Tante Viken baru pulang retreat dari Kota Malang ya. Jadi dia terlambat. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Sampai 42. Judul perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, sore hari ini kita mau belajar dari kisah Maria dan Marta. Kenapa firman ini hanya dicatat di kitab Lukas saja, sementara di Injil lain nggak dicatat saudara. Baik di Matius, Markus, dan Yohanes. Saya percaya Lukas ini menulis kisah Maria dan Marta ketika mereka sedang bercengkerama dengan gurunya atau dengan Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya sekali saudara bahwa Lukas menulis ini ada maksud yang sangat penting yang ingin disampaikan. Nah, sore hari ini saya mau mengatakan kepada saudara bahwa melayani Tuhan itu dimulai dari hadirat Tuhan. Contohnya, ketika saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan, seperti Maria ini, Maria itu sedang melayani Tuhan. Jadi saudara melayani Tuhan itu bukan saat saudara di atas panggung. Bukan saudara. Ya, saudara melayani Tuhan itu bukan waktu saudara sedang bermain musik, atau saudara menjadi worship leader, atau saudara bertugas sebagai petugas live streaming di belakang. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika saudara duduk diam. Banyak orang saudara yang ingin melayani, tapi belum mengenal siapa Tuhan yang dia layani. Saudara, kalau saudara baca di dalam kisah ini, Tuhan menegur Marta.
Kira-kira apa saudara? Kenapa Tuhan menegur Marta? Kalau saudara perhatikan di ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, di situ ada dua hal yang saudara yang dicatat. Ya, yang pertama adalah Marta menjadi khawatir yang pertama. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ketika dia melayani seorang diri, maka orang banyak yang sudah datang itu, dia khawatir pasti nggak akan terlayani semuanya. Saudara bayangkan ya, kalau misalnya gereja ini ngadain ibadah KKR. Terus, saudara ngelihat sahabatnya saudara ini, saudara kandung sendiri. Ini kan ceritanya Maria dan Marta. Si Maria ini cuma duduk aja gitu ya. Nggak ngapa-ngapain saudara. Duduk tenang, terus mendengarkan Tuhan berbicara. Sementara Marta sibuk saudara, naik turun ya. Bahkan dia mengambilkan makanan, minuman, pokoknya sibuk banget si Marta ini. Sehingga ketika dia melihat, loh kok aku sendirian melayani? Kok saudara kandungku kok nggak ikut membantu sih? Akhirnya saudara, Marta ini nggak sungkan lagi bicara sama gurunya. Seperti bicara sama temennya. Saudara perhatikan di situ. Marta ngomong begini sama Tuhan. Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Terus saudara tahu gak apa reaksi daripada Tuhan Yesus? Reaksi Tuhan Yesus? Ya, sebentar ya Marta, saya akan bilang sama Maria, pembantu kamu. Enggak saudara, ternyata jawabannya apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kesalahan Marta adalah ketika dia sibuk melayani, ya menurut pola pikirnya Marta, melayani Tuhan itu ya dia sibuk melayani, ada tamu datang dia layani sebaik-baiknya. Akhirnya dia sadar saudara, Maria ini nggak membantu, dia melayani seorang diri. Kalau bahasanya sekarang tuh one man show. One woman show. Ya, bukan one man lagi. One woman show. Ya, ini kan perempuan. Akhirnya saudara, Marta jadi khawatir. Dia merasa, aduh aku nggak enak ya. Tamu-tamu yang belum aku layani, yang belum aku serve dengan baik, dia merasa sedikit khawatir. Akhirnya saudara, Tuhan bicara, kamu khawatir dan menyusahkan diri. Loh, saudara, kelihatannya kok sepertinya Tuhan Yesus malah gak bilang say thank you sama Marta. Malah Marta disalahin. Kira-kira nih saudara, kalau saudara jadi Marta, kecewa gak saudara? Pasti kecewa. Mungkin saudara bilang, wah Om Henry itu nggak tahu ya, aku ini udah capek. Om Henry malah negur aku lagi. Kira-kira saudara, apa yang terjadi? Saudara bilang gini, wes minggu depan aku nggak usah ke gereja, aku nggak usah pelayanan lagi wes. Nah jadi saudara, sore hari ini saya mau katakan, melayani Tuhan itu dimulai dari hadirat Tuhan. Dimulai dari mana? Ketika engkau seorang diri duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Jadi ketika saudara mau melayani Tuhan, saudara harus lakukan dua hal. Duduk dekat kaki Tuhan. Enggak beranjak saudara. Tuhan mau bicara setengah jam, Tuhan mau bicara 1 jam, Tuhan mau bicara 2 jam. Saudara duduk dengan tenang. Saudara enggak gerasak gerusuk, saudara tetap fokus. Kemudian yang kedua apa lagi saudara? Tuhan mau supaya saudara ketika duduk diam, saudara enggak melamun, saudara enggak pikirannya kemana-mana, jalan kemana-mana. Tapi saudara fokus dan saudara mendengarkan dengan seksama.
Saya beberapa hari ini melihat di sebuah kisah di mana ada seorang hamba Tuhan, dia menceritakan ketika umat Israel belajar untuk menyembah Tuhan. Saudara, dia bicara di dalam alam spirit yang mungkin gak kelihatan secara kasat jasmani, saudara. Tetapi di situ Tuhan bekerja dengan dahsyat. Jadi saudara, saya mau katakan, ketika saudara melakukan penyembahan di gereja ataupun saudara melakukan penyembahan di ruang yang mungkin kecil saudara ruangannya, tapi saudara fokus ketika saudara menyembah Tuhan, saudara melayani Tuhan secara pribadi, maka di alam roh itu Tuhan bekerja dengan dahsyat. Iblis nggak bisa, saudara. Nggak bisa menghancurkan kehidupan orang yang tahu untuk melayani itu Tuhan. Nah, saudara, jadi sangat penting nih hari ini kita mau belajar dari kisahnya Maria dan Marta. Saya rindu saudara pulang dari hari ini, saudara sudah nangkap kebenaran firman Tuhan. Bahwa melayani Tuhan bukan di atas panggung. Saudara melayani Tuhan bukan karena ingin terkenal. Saudara melayani Tuhan bukan punya kepentingan. You know kepentingan? Oh, aku kan kepengen kelihatan baik. Aku mau kelihatan anak muda yang keren, saudara. Nggak perlu, saudara. Tuhan nggak perlu kalian keren. Sementara di dalam kehidupan rohani Anda nggak punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Jadi mulai hari ini, saudara yang sudah melayani Tuhan nih, biarlah firman ini boleh menegur saudara. Iya ya, selama ini saya cuma sibuk bekerja bagi Tuhan. Tapi saya nggak pernah punya waktu untuk melayani Tuhan. Jadi Marta ini adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Sementara Maria adalah orang yang melayani Tuhan. Beda loh saudara. Maria dan Marta ini beda jauh sekali. Makanya Tuhan Yesus bilang, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudara, Tuhan memuji dengan sikap perilaku daripada Maria. Dan sore hari ini saya rindu ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara sudah ngerti. Iya ya. Mulai hari ini saya berjanji secara pribadi, saya akan melayani Tuhan. Saya mau duduk diam, mungkin saya harus 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin bisa lebih saudara. Kalau ketika saudara menikmati waktu hadirat Tuhan, saudara menikmati keintiman dengan Tuhan. Saya percaya saudara nggak akan terasa, berdoa 1 jam itu nggak kerasa. Seperti orang berdoa hanya 10 menit. Kemudian apalagi saudara? Dia mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara, firman itu yang akan mengubah hidup saudara. Jangan sampai saudara yang sudah melayani Tuhan, saudara yang mungkin sudah melayani Tuhan 10 tahun lebih saudara, tapi orang lain bisa melihat, oh anak itu gak berubah kok. Nah, jangan sampai saudara. Jangan sampai orang tuamu bilang, oh anakku ini gak berubah, pancet aja. Mungkin papa mama gak mengucapkannya saudara, tapi dia bisa merasakan. Atau saya mau tanya saudara nih ya, saya tinggal 5 menit lagi selesai. Saya mau tanya kepada saudara, siapa di sini yang punya saudara kandung? Nah, saya mau tanya ini, jujur aja ya saudara. Jujur, ini contoh aja nih, misalnya di depan saya ini ada Laura dan Indi. Indi bisa menjawab dengan jujur, gak usah dijawab, tapi kau jawab di dalam hatimu. Indi, apakah kamu melihat ada sebuah perubahan yang terjadi dalam Laura? Kalau kamu bilang belum, gak apa-apa.
Nanti kamu bisa jawab ke Om Hendri ya. Demikian juga Laura. Laura juga bisa berkata, kakakku belum berubah Om. Nah, jangan sampai saudara, ya. Oleh karena itu sore hari ini saya rindu, biarlah ketika saudara duduk diam beribadah ini, saudara jangan biarkan semuanya itu berlalu begitu saja. Karena nanti yang dilihat oleh Tuhan adalah perubahan karakter hidupmu. Kalau ketika saudara 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, saudara masih punya sifat karakter yang buruk dan hari ini masih sama seperti itu, berarti ada yang salah dengan kehidupan saudara. Berarti selama ini ketika saudara datang beribadah, saudara hanya beribadah secara rutinitas. Saudara, Om Hendri mau ingatkan, kita ini sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Tuhan Yesus segera datang. Kalau Anda nggak siap, Anda nggak akan dipilih oleh Tuhan. Saudara, kembali lagi saya katakan, surga itu punya standar, saudara. Saudara yang harus mengejar. Bukannya standar surga yang harus diturunkan, disesuaikan dengan kondisi hidup saudara. Enggak, justru saudara dan saya, kita yang harus mengupgrade. Supaya standar yang sudah Tuhan tetapkan, kita bisa menggapainya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, sore hari ini saya rindu ketika saudara mengerti bahwa melayani Tuhan dimulai dari ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara duduk diam, saudara fokus, saudara mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya, dan saya percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara mau dibentuk, saya percaya hidup karakter saudara akan berubah dan saudara akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Kesimpulannya saudara, firman Tuhan malam hari ini, kesimpulannya ada 2. Kalau saudara ingin melayani Tuhan, layani Tuhan. Yang pertama adalah saudara duduk dekat kaki Tuhan senantiasa. Mungkin saudara dimulai dari 10 menit, duduk dekat dengan Tuhan. Mungkin waktunya bertambah, hari pertama saudara tambahkan lagi 10 menit, hari kedua saudara bisa 20 menit. Hari ketiga saudara bisa 30 menit dan terus saudara bertambah. Sehingga saudara berkata bahwa tidak ada waktu yang lebih indah selain saya duduk diam dekat kaki Tuhan. Itu melayani Tuhan yang pertama. Yang kedua, kalau saudara ingin melayani Tuhan, saudara harus punya waktu untuk hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, dan seluruh keberadaanmu diisi oleh firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang akan mengubah cara kehidupanmu. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah sangat bermanfaat untuk mendidik, mengajar dalam seluruh kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan membawa saudara menjadi pribadi yang selaras dengan keinginan Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
dekat Allah. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Kami ingin selalu bersekutu, menikmati hadirat-Mu. Oh, tiada waktu yang lebih indah selain di hadirat-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami semakin hari semakin diperkaya oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami mau belajar dari kehidupan Marta dan Maria. Dan firman-Mu mencatat bahwa Engkau menegur Marta Tuhan. Karena Marta begitu sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Marta tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan secara intim. Dan Tuhan Yesus Engkau memuji Maria. Karena Maria memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Maria memilih untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan fokus untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan.
Sehingga Maria menjadi pribadi yang berbeda dengan Marta. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji bahwa kalau kami ingin melayani Tuhan, kami akan memulai di dalam hadirat Tuhan. Terlebih dahulu, supaya kami mengenal siapa Allah yang kami layani. Kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami semakin takut akan Engkau. Kami takjub akan pribadi-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dilihat oleh banyak orang bahwa hidup kami sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Dan kami akan pulang dari tempat ini dan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami juga angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan sore hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.